Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Aditya Husaini Putra dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori yang ada di teori komunikasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang computer mediated communication atau bisa disingkat dengan CMC, dan teori kedua saya akan menjelaskan tentang penetrasi sosial. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Computer Mediated Communication atau bisa disingkat dengan CMC. Apa sih CMC itu? Menurut aku, CMC adalah sebuah alat teknologi yang dapat mempermudahkan cara kita sebagai pemakai untuk saling berkomunikasi dengan orang-orang di luaran sana, dan juga CMC ini dapat mempermudahkan kita dalam melakukan proses transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung. Biasanya CMC ini sudah digemari oleh berbagai kalangan yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu saya akan ngasih contoh penggunaan CMC. Biasanya di zaman sekarang itu banyak sekali media-media sosial dan alat teknologi yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, seperti media Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Kalaupun ada media sosial, pasti ada alat pendukungnya seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya tentang penggunaan CMC ini, yang dimana pada saat itu saya tidak bisa melakukan transfer antar rekening dikarenakan saya pada saat itu tidak memiliki ATM. Tetapi pada saat saya beranjak kuliah, saat ini merantau di kota orang, saya membuat ATM yang dimana di situ saya dapat mempermudah transaksi saya dalam melakukan jual beli melalui online ataupun secara langsung, karena sudah memakai uang digital yang saat ini itu sudah ada. Bukan itu saja, dengan adanya penggunaan CMC ini, saya dapat berkomunikasi dengan kedua orang tua bahkan keluarga yang ada di kota asal saya. Bukan itu saja, saya juga dapat berkomunikasi dengan teman-teman saya melalui berbagai platform media sosial yang saat ini ada. Tetapi menurut saya dengan adanya CMC ini ada dampak yang saya rasakan, seperti saya ke warung itu harus membeli secara langsung dan harus menggunakan uang cash. Tetapi karena saya itu jarang sekali menggunakan uang cash, jadi bagaimanapun saya mencongkel celengan, uang tabungan yang ada di celengan, karena itu merupakan salah satu cara saya untuk melakukan transaksi ke penjual secara langsung. Saya juga akan menjelaskan tentang pengalaman saya yang lain, yang dimana pada saat itu terjadinya wabah COVID yang menyebar di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Pas waktu itu pada saat SMA, saya sedang asik-asiknya belajar dan juga bersosialisasi antar teman-teman saya. Tetapi perubahan zaman itulah yang membuat komunikasi kita itu berubah. Yang tadinya kita bertemu secara langsung dengan guru, dengan teman-teman, dengan lain sebagainya, karena wabah ini ada dan datang ke Indonesia, jadi perubahan itulah yang beralih ke masa transisi offline ke masa transisi online, yang dimana menurut saya itu merupakan momen-momen yang
awalnya itu menyenangkan, karena saya kira itu awalnya online itu kita tidak akan lama, tetapi lama kelamaan ternyata ada pengumuman akhirnya diundur lagi sampai pas waktu itu offline itu hanya datang untuk melakukan ulangan ujian sekolah pas waktu itu. Tetapi karena lama-lama online itu sangat membosankan dan juga sangat menjengkelkan apabila internet yang ada di rumah kita ini terjadi kendala jaringan yang ada. Akibatnya itu kita harus menggunakan media Zoom ataupun Google Meet sebagai media kita untuk berkomunikasi. Bukan itu saja, pas waktu itu ada sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini menugaskan guru terhadap siswanya untuk mengerjakan soal-soal. Saya lupa nama aplikasinya itu apa. Nah, bukan itu saja. Dengan adanya CMC pasti ada dampak yang ditimbulkan, mulai dari negatif maupun positif. Nah, dampak positifnya itu menurut aku itu yang pertama dapat mempermudah proses komunikasi dari jarak jauh. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, dampak mempermudah proses komunikasi dari jarak jauh itu antara saya dengan kedua orang tua saya yang ada di kota asal saya. Bukan itu saja, saya dapat menghubungi teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dengan menggunakan alat-alat komunikasi dan juga menggunakan media sebagai pendukung dari alat komunikasi itu sendiri. Yang kedua ini, dampak positif yang kedua, bisa melakukan transaksi melalui uang digital. Nah, uang digital ini seperti kita membeli sebuah barang secara online, yang dimana itu otomatis kita menggunakan QRIS atau juga melalui bank tertentu ataupun platform bank yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu dampak positifnya itu bisa bertemu dengan banyak orang melalui sosial media yang ada. Nah, contohnya saja seperti Instagram ataupun TikTok, dimana Instagram itu kan kita memiliki banyak followers dari seluruh Indonesia. Kita bisa berteman dan juga bisa berkomunikasi melalui Instagram itu sendiri, ataupun hanya sekedar say hello, menanyakan kabar, menanyakan kuliah di mana dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif kegunaan CMC. Yang pertama itu dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya itu seperti kita menggunakan salah satu media yang ada di Indonesia seperti Facebook. Nah, Facebook ini kan biasanya berisi banyak orang yang ada di Indonesia. Itu tuh biasanya Facebook ini kalau menurut aku rawan untuk dicuri data-datanya ataupun disalahgunakan pemakaiannya, seperti ada orang yang melakukan kegiatan yang senonoh ataupun lain sebagainya. Sama dengan Twitter, yang dimana Twitter itu kan berisi banyak retweet ya dari pengguna yang ada di Indonesia. Itu tuh biasanya ada berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan sosial media itu secara tidak senonoh dan tidak sewajarnya. Selanjutnya itu dampak negatif yang kedua, itu dapat merugikan para pedagang yang berjualan secara langsung. Nah, ini tuh contohnya saja seperti Blok M, pasar Blok M, yang dimana saya lihat dari pemberitaan melalui media YouTube. Di situ ada video yang menyebutkan bahwa pasar Blok M ini toko-tokonya sudah pada tutup dan tidak sanggup lagi bersaing dengan para pedagang yang notabene itu saat ini sudah berjualan melalui online. Karena menurut mereka berjualan melalui online
merupakan salah satu solusi dari perkembangan zaman yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, dampak yang ketiga dari kegunaan CMC yaitu rawan terhadap pengambilan data-data kalau kita tidak lebih teliti. Misalnya saja dari situs-situs Google, website Google ataupun WA, biasanya itu kan WA suka ada nomor yang tidak dikenal mengirimkan link yang notabene itu tidak sewajarnya. Bahkan kalau misal pun kita itu lugu, kita tidak mengetahui, biasanya itu kita asal mencet link yang ada di WA itu, yang ternyata link itu merupakan salah satu modus penipuan untuk mencuri data-data kita yang nantinya dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu social penetration. Apa sih social penetration itu? Menurut pandangan saya pribadi, teori social penetration adalah suatu hubungan yang dimana pada awalnya kita tidak sama sekali mengenal ataupun melakukan komunikasi secara dekat dan hanya saling kenal saja. Lama-kelamaan karena komunikasi kita sering melakukan komunikasi yang pada akhirnya terjadinya suatu hubungan yang sangat dekat dan secara intim. Contoh penetration sosial ini terjadi saat pengalaman saya waktu SMA dulu. Nah, saya akan cerita sedikit pengalaman saya SMA dulu yang berkenalan dengan salah satu teman saya yang saat ini ada. Nah, pada saat SMA saya banyak bertemu dengan orang-orang baru, dimana pada saat itu merupakan masa proses pengalihan dari masa SMP ke masa SMA. Pada saat itu saya tidak mengenal siapapun, akan tetapi saya memberanikan diri ke salah satu teman saya menanyakan salah satu tugas yang diberikan pas waktu itu. Karena saya rasa sudah sering sekali bertemu, lama-kelamaan komunikasi itu berjalan dan adanya timbal balik antara saya dengan teman saya ini yang positif. Menurut saya pembicaraannya itu nyambung. Lama-kelamaan saya mulai saling mengenal dengan dia dan dia mengenal saya. Lama-kelamaan kita saling bertukar cerita, menceritakan segala sesuatu walaupun lama sekalipun. Saya benar-benar sudah seperti adik dan kakak, apapun pasti bersama. Sampai sekarang hubungan saya dengan teman saya itu masih saling berkomunikasi, walaupun sekarang dia itu berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta dan saya berkuliah di Bandung. Dari penetration sosial ini ada beberapa sifat yang notabene itu sering saya alami. Yang pertama itu ada rasa gengsi, yang dimana rasa gengsi ini ada pada diri manusia ketika kita ingin berkenalan dengan orang baru, tetapi kita itu merasa kayak ngapain sih kenalan, ngapain sih bla 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 bla, ngapain bla 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 bla. Nah, itulah yang membuat diri kita itu jadi tidak bisa berkembang dengan orang lain karena ada rasa gengsi itu sendiri. Yang kedua itu ada sifat tidak percaya diri. Nah, sifat tidak percaya diri ini ketika kita bertemu dengan orang baru, pastinya itu kita tidak yakin dan tidak percaya diri terhadap kemampuan kita dalam berkenalan dengan orang baru. Karena menurut aku, orang yang tidak percaya diri ini takut akan tidak diterima dalam pertemanan itu sendiri. Dan sifat yang ketiga itu adalah malu-malu. Nah, sifat malu-malu ini terjadi ketika kita juga bertemu dengan orang baru, yang dimana kita masih malu untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan orang lain, yang nantinya itu kita
kita tidak akan bisa berkembang kalau ada rasa 3 sifat ini. Dari 3 sifat ini cara mengatasinya itu sebenarnya kita harus beranikan diri untuk berkenalan dengan orang lain melawan 3 sifat ini, yaitu rasa gengsi, tidak percaya diri, dan malu-malu. Karena kalaupun kita tidak bisa melawan rasa gengsi, tidak percaya diri, dan malu-malu, dapat menghambat perkembangan kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang penjelasannya mohon dimaafkan, dan apabila ada perilaku saya yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.